Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, serta nikmat dimudahkan hati kita, dimudahkan langkah kita untuk menyambut panggilannya. Dan yang kedua, selawat teriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang istiqamah berjalan mengikut syariatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang tabi'in yang mulia, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika ditunjuk sebagai khalifah Bani Umayyah untuk menggantikan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, maka di antara langkah pertama adalah beliau mengirim surat kepada ulama-ulama dunia, tabi'in dunia, semisal Iya bin Muawiyah, Salim bin Abdullah bin Umar di kota Madinah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan membacakan surat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada Salim bin Abdullah bin Umar yang merupakan cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan beliau juga tabi'in kota Madinah, ulama terpandang di zamannya. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengirim surat kepadanya. Kita akan bacakan isinya. Beliau mengatakan, fa inna Allah azza wa jalla ibtalani bima ibtalani bihi min wilayati amril muslimin min ghairi masyuratin minni wala talabin. Sesungguhnya Allah telah mengujiku dengan sebuah ujian untuk memimpin urusan kaum muslimin, yang mana pengangkatanku tanpa musyawarah denganku atau meminta persetujuanku. Fa as'alullaha azza wa jalla alladhi ibtalani bihadzal amri ayyu'inani alaihi. Dan aku hanya memohon kepada Allah yang telah mengujiku dengan ujian ini agar menolongku dalam kepemimpinan ini. Fa idza jaa kitabi hadza fab'ath li bi kutubin Umar bin Khattab wa aqdiyatihi wa siratihi fa inni azimun ala an attabi'a siratahu wa asiru ala nahjihi in ani Allahu ala dhalik wassalam. Beliau mengatakan, wahai Salim, jika suratku ini sampai kepadamu, maka segeralah mengirim kepadaku semua berkas-berkas yang berisikan semua keputusan dan kebijakan Umar bin Khattab dan perjalanannya. Sesungguhnya aku telah bertekad untuk mengikuti jejaknya dalam kepemimpinan dan berjalan di atas jalannya. Wassalam.
Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah surah singkat dari Umar bin Aziz rahimahullahu taala kepada Salim tabi'in kota Madinah. Maka jemaah kaum muslimin, mari kita dengarkan, kita renungi jawaban Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, amma ba'du, faqad ja'ani kitabuka alladhi tadhkuru fihi anna Allah azza wa jalla ibtalaka bimratil muslimin min ghairi talabin minka wala masyuratin wa annaka turidu an tasira bisirati Umar ibn Khattab. Dan sungguh telah sampai kepadaku suratmu yang mana Anda menyebutkan bahwasannya Allah telah mengujimu dengan mengangkatmu untuk mengurus urusan kaum muslimin tanpa persetujuanmu dan tanpa musyawarah denganmu. Dan sekarang Anda ingin memimpin rakyatmu seperti kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fala yafuttuka annaka fi zamanin ghari zamani Umar ibn Khattab wa annahu laysa fi rijalika man yumathilu rijala Umar. Beliau mengatakan, namun jangan sampai lupa dalam ingatanmu wahai Umar, sesungguhnya Anda hidup di zaman bukan zamannya Umar bin Khattab, dan kamu didampingi para pejabat bukan pejabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walakin i'lam annaka idza nawaital haqqa wa aradtahu a'annaka Allahu alaihi wa ataha laka ummalan yaqumuna laka bihi wa ataka bihi min haitsu la tahtasib. Fa inna aunal abdi ala qadri niyatihi. Namun ketahuilah, jika Anda meniatkan kebenaran dan untuk menegakkan kebenaran, maka yakinlah Allah pasti menolongmu. Allah akan memberimu kepadamu para pejabat yang membantumu untuk menegakkan kebenaran dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya pertolongan Allah azza wa jalla kepada hambanya sesuai dengan kadar niatnya. Faman tamma niyatuhu fil khairi tamma aunallahi lahu wa man qassarat niyatuhu naqasa min aunillahi lahu biqadri naqsi niyatihi. Barang siapa yang sempurna niatnya dalam kebaikan, maka sempurnalah pertolongan Allah kepadanya. Dan barang siapa yang niatnya kurang sempurna, maka berkurang pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Salim melanjutkan, wa idza naza'atka nafsuka ila syai'in mimma la yurdillahu jalla wa azza fadhkur man kana qablaka man dhawi sultani alladhi sabaquka ila ruhihi an hadhihi dunya. Jika jiwamu mengajakmu kepada sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah para penguasa sebelum Anda yang mereka memiliki kekuasaan kini telah tiada meninggalkan dunia ini. Wasal nafsaka kaifa nafaqatun uyunuhum allati kanu yashhaduna biha ladzat wa kaifa tamazzaqat butunuhum allati kanu la yashba'una biha minasyahwat. Tanyakanlah kepada dirimu, bagaimana rusaknya mata-mata mereka yang dahulu digunakan untuk menikmati berbagai kelezatan. Bagaimana busuknya perut-perut mereka yang dahulu tidak pernah merasa puas mengejar syahwat-syahwat dunia. Wa kaifa saru jifan law latruku ila janibi masakinina wa lam tawarha aqamul ardi lamasna ad-darra min tintiha. Jika jasad-jasad mereka dibiarkan tergeletak di samping rumah-rumah kita dan tidak dikuburkan oleh gundukan-gundungan tanah, niscaya kita terganggu oleh bau busuknya dan tertimpa mudarat karena kebusukannya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah surat Umar bin Abdul Aziz kepada Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullahu taala. Adapun faedah dan hikmah kita sampaikan pada khutbah yang kedua biiznillahi azza wa jalla. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahi wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah potret kedekatan pemimpin dengan para ulama, para penuntut ilmu dan juga ahli ilmi. Jika para pemimpin dan para ulama bersatu dan saling menguatkan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan, maka yakinlah kebenaran akan tegak di muka bumi. Ulama dengan ilmunya memberikan pemahaman dan nasihat kepada rakyatnya, sedangkan pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Ketika ilmu dan kekuasaan saling menguatkan dalam kebaikan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang begitu besar dan mulia. Ingatlah jemaah kaum muslimin, seorang suami yang soleh bisa menyelamatkan keluarganya, namun seorang pemimpin yang soleh dapat membawa kebaikan kepada seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, di antara bimbingan agama kita yang mulia untuk saling mendoakan. Pemimpin mendoakan kebaikan buat rakyatnya, rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Ingatlah, yang dimaksud dengan pemimpin bukan hanya pemimpin negara, namun siapa saja yang diamanahi untuk mengurus urusan umat, baik lembaga ataupun pesantren, maka wajib bagi kita untuk saling mendoakan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Auf bin Malik rahimahullah pernah menuturkan, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihi, wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Beliau mengatakan, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian pun mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Ini pemimpin-pemimpin. Dan sejelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian, kalian pun membenci mereka. Mereka mengutuk kalian, kalian pun mengutuk mereka. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan hati kita untuk mendoakan kepada pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara, lembaga maupun pesantren. Allahumma inni na'udzubika min imari sibhan wa sufaha. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, janganlah Engkau kuasakan orang-orang yang tidak takut kepadamu di tengah-tengah kami dan tidak pula menyayangi kami. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jadikanlah orang terbaik kami sebagai pemimpin-pemimpin kami. Jangan Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang jelek di antara kami. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma inhum ala qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlul khairi wal nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih walata umuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemimpin kami. Berikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi kami, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menaikkan tugasnya sebagaimana Engkau perintahkan. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman-teman yang jelek dan teman-teman yang jahat yang merusak agama dan juga negara. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan memberi penasihat yang baik kepada mereka ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara nasihat dan bimbingan agama kita yang mulia
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang saleh dan juga yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.